Haruskah RKUHP itu disahkan DPR RI? Mahasiswa memprotes pengesahan revisi Undang-Undang KUHP yang orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya disetujui hari ini yang melintas. Mahasiswa menyebut masih menyetop kendaraan. Selamat keadaan Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan semenjak disahkannya RUU dari 18 untuk berepresivitas masyarakat yang hanya melakukan. Kalau udah tahu belum, kalau RKUHP resmi disahkan sama DPR RI. Kalau belum tahu, sekarang kalian lagi lihat salah satu pembahasan paling lengkap dan paling penting tentang isu RKUHP ini. Dan kalian tahu, timeline kita itu dipenuhi orang-orang dalam pembuka video saya tadi yang membahas RKUHP dari media massa, media online, bahkan influencer kecil sampai yang punya jutaan pengikut juga membahas ini sesuai dengan emosi mereka. Timeline kita penuh dengan keresahan, ketakutan, dan permainan emosi. Ada yang bilang RKUHP ini mengancam kebebasan kita sebagai warga negara. Ada yang bilang aparat bisa seenak jidat. Ada juga yang bilang kalau ini bikin kita makin rentan ditangkap kapan saja, di mana saja. Dan semuanya ramai, semuanya ngebahas tanpa paham isinya, tanpa paham pasalnya, tanpa paham poinnya, tanpa paham bab per bab dan lain sebagainya. Tapi lucunya, banyak dari kita yang belum ngerti apa sebenarnya itu RKUHP, apa yang berubah, apa yang ditambah, apa yang dihapus, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya bikin masyarakat kita risau. Sebelum kita ikut marah, sebelum kita ikut panik, sebelum kita ikut sebar berita yang belum jelas, kita bedah dulu poin per poin, pasal per pasal, atau bahkan ayat per ayat dari pasal ini. Karena yang namanya hukum acara pidana itu bukan cuma soal polisi, bukan cuma soal jaksa, bukan cuma soal hakim, tapi itu soal hak kita sebagai warga negara. Kalian, saya, dan justru kita semua. Pertanyaannya, emang kalian udah tahu RKUHP itu apa? Udah tahu isinya? Udah tahu perbedaannya? Udah tahu semuanya belum? Kalau belum, mari kita bahas. Kita masuk ke segmen pertama. Kita pahami dulu apa itu RKUHP dan kenapa banyak yang salah paham. Pertama, kita lurusin dulu nih hal paling mendasar. Beda KUHP dan KUHP, biar nggak salah kaprah. Banyak masyarakat kita itu keliru, terutama netizen. Bahkan sebagian media pun salah sebut. Termasuk influencer-influencer ini salah menyebutkan KUHP dengan KUHP. Jadi kalau kita mencoba untuk memahami, KUHP itu jenis perbuatan apa yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Contohnya, pencurian, korupsi, zina, judi, penistaan agama, dan lain sebagainya. Sedangkan KUHP itu bagaimana cara negara memproses orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Prosesnya dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, nyitaan, penyidikan, penuntutan, sidang, sampai munculnya sebuah putusan pengadilan. Jadi, jangan dicampur-campur, jangan asal sebut, apalagi sok tahu soal hukum. RKUHP itu soal pidana, itu harus ingat. Sedangkan RKUHP yang disahkan itu adalah soal aturan main proses pidananya. Yang baru disahkan itu adalah RKUHP, bukan RKUHP. Jadi saya ulangi, yang disahkan itu adalah RKUHP, bukan RKUHP. Pertanyaannya, jadi RKUHP itu apa? Nah, RKUHP itu adalah revisi dari KUHP lama yang diterbitkan di tahun 1981. Sebagaimana kita tahu sendiri, tahun segitu belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya CCTV, belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya cybercrime, penipuan, judol, dan lain sebagainya. Jadi KUHP lama itu udah super ketinggalan zaman. Ya mungkin itu guru saya kali ya. Karena itu RKUHP itu dibuat untuk apa? Untuk pertama nih, kita memperbaiki nih aturan penyidikan. Terus kedua, mempertegas hak tersangka. Siapapun yang jadi tersangka yang harus dipertegas haknya. Terus ketiga, mengatur rekaman digital sebagai barang bukti elektronik. Terus keempat, memperjelas prosedur upaya paksa. Dan yang kelima adalah memperkuat pengawasan hakim. Secara teori ini adalah langkah yang maju karena sudah diperbaiki dari yang sebelumnya sudah sangat ketinggalan zaman dibanding sekarang. Lalu pertanyaannya adalah kenapa publik jadi risau? Nah, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan juga. Untuk mengetahui hal itu tentu saja ada beberapa alasan. Pertama, trauma kasus salah tangkap. Banyak rakyat takut kalau aturan baru ini bikin makin rentan. Rentan apa? Rentan dikriminalisasi, rentan salah tangkap, atau hal-hal lainnya. Jadinya orang khawatir. Apakah itu wajar? Menurut saya, wajar. Terus kedua, yang bikin orang khawatir juga adalah soal minimnya sosialisasi. Tiba-tiba disahkan, rakyat nggak diberi pemahaman, dan lain sebagainya.
Padahal harusnya prosesnya sudah panjang, udah mulai dari beberapa tahun sebelumnya. Ketiga, banyak nih potongan yang viral. Orang hanya sekedar bahas pasalnya. Dia bahas satu poin tanpa melihat poin lain. Bahas satu pasal tanpa melihat pasal lain. Bahas satu bab utuh tanpa melihat bab lain. Dalam pemahaman hukum, itu tidak bisa dibenarkan. Karena memahami pasal per pasal, ayat per ayat, itu tidak bisa sembarangan. Itulah kenapa ada mata kuliah hukum. Kalau kita nggak bisa atau kita nggak ngerti dengan hukum, setidaknya you have to learn from another one yang memang dia paham hukum, yang memang dia mengerti cara baca hukum. Dan itu nggak mesti orang hukum. Bisa aja orang-orang yang memang paham bagaimana aturan main hukum. Sehingga apa? Sehingga kita paham konteks ketika pasal 5 bicara A, lalu ada turunannya di pasal lain, lalu ada turunannya juga di poin-poin lain dalam pasal lain. Itu tidak bisa hanya satu poin itu lalu ditutup bahwa sebenarnya kita akan dikriminalisasi dan lain sebagainya. Potongan-potongan viral kayak gini itu nggak bisa kita diamkan. Itu udah masuk dalam disinformasi. Bahkan mungkin ikut difitnah. Siapa yang difitnah? Ya alat negara. Ya kan? Padahal belum ada sesuatu yang terjadi. Lalu keempat adalah soal kekhawatiran penyalahgunaan wewenang. Karena beberapa kasus besar yang melibatkan aparat misalnya, seringkali memang diduga ada penyalahgunaan wewenang. Dan ini tentu saja membuat orang juga memang khawatir. Jangan-jangan nih nanti ketika saya begini, nanti akan begini. Ketika saya begini, nanti akan begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Hal itu wajar nggak? Wajar. Tapi ketika memainkan isunya jadi terlalu liar, itu yang berbahaya. Sehingga sebelum kita marah, sebelum kita panik, sebelum kita ikut-ikutan sama orang-orang yang bikin narasi sesat, kita harus paham apa yang berubah. Karena itu kita masuk ke segmen 2, perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, karena kita udah masuk ke segmen ini, kita coba bandingkan KUHP yang lahir di 1981 itu dengan RKUHP yang sekarang udah disahkan di tahun 2025. Biar jelas mana yang lebih ketat, lebih longgar, atau bahkan lebih baik. Pertama, soal penyadapan. Di KUHP lama di tahun 1981 itu, nggak ada yang mengatur soal penyadapan sama sekali. Sehingga aparat gunakan aturan sektoral, bahkan kadang diskresi untuk soal penyadapan ini. Nah, sedangkan di RKUHP yang baru disahkan itu, ada aturan umum soal penyadapan. Terus, tetap harus pakai UU khusus. Dan wajib izin dari hakim. Dan yang pasti, ada batas waktu dan prosedur untuk melakukan penyadapan itu. Poinnya di sini adalah justru ini lebih ketat, lebih kuat. Karena sebelumnya nggak diatur di KUHP lama, sehingga diatur di KUHP baru. Terus kedua, terkait dengan penggeledahan dan penyitaan. Di KUHP lama, teman-teman, penyidik itu cukup menunjukkan tanda pengenal, lalu tidak wajib izin hakim dalam banyak kondisi. Dan yang paling penting, prosedurnya terlalu longgar, terlalu gampang. Sehingga banyak yang mungkin merasa saya ini sering dikriminalisasi. Sedangkan di RKUHP baru, pertama nih ya, wajib ada izin hakim. Dan kalaupun mendesak, maka boleh dilakukan dulu, tapi harus lapor hakim dalam 2 kali 24 jam. Sehingga hakim bisa tolak atau bisa menerima. Dan ini menunjukkan poin pentingnya adalah pengawasan yang kian diperketat untuk proses penyidikan, penyelidikan, dan lain sebagainya. Ketiga, restoratif justice. Di KUHP lama itu, teman-teman, nggak ada yang mengatur soal RG atau restoratif justice sama sekali. Sehingga rawan dipaksa damai atau ada uang damai atau bahkan intimidasi. Sedangkan di RKUHP baru yang disahkan ini, restoratif justice itu diatur dengan jelas. Terus harus tanpa paksaan, kekerasan, atau intimidasi. Terus wajib penetapannya oleh hakim. Terus ada batasan ketat terkait dengan itu. Dan yang paling penting adalah ada pengawasan ketat terhadap aparat. Sehingga poinnya adalah jauh lebih aman dan jauh lebih oke, jauh lebih baik bagi rakyat. Keempat nih teman-teman, yang paling penting adalah perlindungan penyandang disabilitas. Di KUHP lama ada ketentuan diskriminatif, penahanan bisa diperpanjang. Terus di KUHP lama juga tidak mengikuti standar CRPD. Dan yang paling penting, tidak ada akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas. Sedangkan di ketentuan baru yang baru disahkan itu, ketentuan diskriminatif itu dihapus. Lalu sesuai dengan HAM internasional, lalu sesuai dengan undang-undang disabilitas, dan yang paling penting, negara wajib menyediakan akomodasi dan pendampingan yang lebih baik dan lebih manusiawi buat para penyandang disabilitas. Poinnya, tentu ini lebih manusiawi dan
Kita juga harus paham itu. Terus yang kelima, digital evidence. Jadi di KUHP lama itu teman-teman, nggak ada pengaturan. Zaman 1981 itu, mana ada teknologi digital, mana ada internet, mana ada orang pakai HP segampang sekarang. Sedangkan di RKUHP baru itu, ada pengaturan bukti elektronik, CCTV, rekaman, terus kemudian forensik digital, terus kemudian standar teknisnya diperjelas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau digital. Jadi, menurut saya, poinnya adalah bagaimana kemudian KUHP ini lebih relevan dan lebih sesuai dengan era sekarang atau zaman sekarang. Terus keenam, terkait dengan peran penyidik. Di KUHP lama itu, Polri tetap penyidik lama, tapi banyak konflik kewenangan dengan PPNS. Kalau kalian nggak tahu PPNS, kalian bisa cari sendiri, biar nggak saya suapin terus. Dan yang paling penting, nggak terintegrasi nih antar penyidiknya. Sedangkan di RKUHP baru itu, sesuai putusan MK, terus kemudian Polri tetap menjadi penyidik utama, terus PPNS dan penyidik sektoral tetap ada. Dan yang paling penting adalah ada integrasi dan ada pembagian yang lebih jelas antar penyidik. Dan ini menunjukkan bahwa sistem kita ke depan itu jauh lebih rapi, jauh lebih oke, jauh lebih efisien. Poin ketujuhnya, pengawasan hakim. Di KUHP lama, pengawasan hakim itu sangat lemah. Banyak tindakan yang tidak perlu izin hakim dan pra-peradilan ruang lingkupnya lebih sempit. Sedangkan di RKUHP yang baru disahkan, upaya paksa diawasi oleh hakim. Lalu izin hakim wajib hukumnya. Tanpa izin, maka harus tetap melapor kepada hakim maksimal 2 kali 24 jam. Itu pun kalau mendesak. Dan yang paling penting, pra-peradilan itu diperluas. Sehingga apa? Poinnya adalah pengawasan akan jauh lebih ketat, jauh lebih kuat terhadap proses hukum yang berjalan di negara ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, di KUHP lama itu banyak bolongnya, banyak hal-hal kosongnya. Sedangkan di RKUHP baru ini banyak perbaikan. Tapi tetap aja kalau sosialisasinya buruk, itu jadi bikin publik panik dan sentimennya bisa aja negatif kayak sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, hal yang paling urgent. Apa itu hoax dan fakta tentang RKUHP? Pertama nih, kita bahas dulu yang paling rame terkait dengan kritik yang ada di pasal 5. Kritiknya apa? Kritiknya penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, bahkan penggeledahan dan juga penahanan. Padahal tindak pidana belum terkonfirmasi. Dengan adanya pasal ini, semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet dengan dalih mengamankan. Lalu, dalam KUHP lama, tindakan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, tidak diperbolehkan untuk menahan. Nah, ini kan isu yang menyebar ya teman-teman di beberapa hari terakhir ini. Jadi saya ingin kasih fakta nih ke teman-teman. Terkait dengan isu-isu tadi, saya perlu menjelaskan fakta atau mungkin nggak bisa dibilang bantahan juga sih. Pertama nih, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 itu dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Makanya dibaca utuh, jangan cuma di pasal 5. Ini dilakukan untuk atasi keterbatasan jumlah penyidik. Terus dilakukan atas perintah penyidik, bukan penyelidik. Kita juga harus paham bedanya antara penyidik dan juga penyelidik. Dan yang paling penting harus hati-hati dengan syarat yang lebih ketat daripada KUHP lama. Jangan sampai kita hanya sekedar komen, tapi kita nggak paham isinya. Kita nggak baca pasalnya dengan penuh, dan lain sebagainya. Terus kedua, yang nggak kalah rame juga, soal pasal 16. Di mana teman-teman ini mengkritik metode undercover buy dan control delivery. Jadi bisa untuk semua tindak pidana. Terus katanya berpotensi mempermudah rekayasa kasus dan entrapment. Tapi faktanya benar nggak kayak gitu? Jawabannya nggak benar. Penjelasan pasal 16 menyebut metode ini hanya untuk investigasi khusus seperti narkotika dan psikotropika. Dan yang paling penting, diatur limitatif dalam UU khusus. Jadi pasti akan terbit UU khusus terkait dengan ini. Terus yang ketiga, yang nggak kalah ramai juga adalah soal pasal 105, pasal 112A, pasal 124, dan pasal 132A. Di mana di situ dikritik penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin hakim dengan alasan mendesak dan si aparat bertindak subjektif. Padahal sebenarnya kalau kita bicara fakta ya, itu nggak benar sama sekali. Semua upaya paksa wajib ada izin hakim. Tadi kan saya sebut wajib minta izin hakim dalam 2 kali 24 jam. Artinya harus ada laporan. Kalau misalnya nanti hakimnya menolak, berarti ya itu nggak sah, ya kan? Terus di KUHP lama justru lebih longgar. Sedangkan
di sini lebih diperketat, harus ada izin hakim dan lain sebagainya. Dan yang paling penting soal penyadapan ini adalah harus diatur dalam UU tersendiri. Artinya nanti detail penyadapannya akan diatur dalam UU lain. Jadi nggak hanya fokus pada KUHP aja. Terus yang keempat, pasal 74A dan pasal 79, di mana dikritik itu disebut restoratif justice sejak penyelidikan sama dengan rawan pemerasan, bisa dipaksa damai, dan lain sebagainya. Padahal faktanya itu juga nggak benar. Restoratif justice itu boleh sejak penyelidikan, tapi dengan batasan ultra ketat. Seperti tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa penyiksaan, dan lain sebagainya. Dan itu semua wajib berdasarkan penetapan hakim. Jadi KUHP lama tidak mengatur restoratif justice sama sekali. Sehingga di aturan baru ini diatur gitu loh. Terus kelima, terkait dengan pasal 8, pasal 7, dan juga pasal 6. Di mana di situ dikritik Polri jadi superpower, PPNS berada di bawah koordinasi Polri. Sebenarnya faktanya ya teman-teman, Polri itu memang sebagai penyidik utama dan itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4. Coba dibaca deh. Di situ diperkuat putusan MK, terus penyidik lain tetap bekerja dengan UU sektoral masing-masing dan sistem peradilan tetap check and balance. Sampai sini paham? Kalau enggak, kita debat di kolom komentar. Terus yang keenam, terkait dengan pasal 99. Di mana dikritik itu disampaikan, penahanan disabilitas bisa diperpanjang. Terus tidak setara antara ya yang disabilitas dengan yang biasa gitu. Dan ini disebut katanya diskriminatif dan sebagainya. Padahal faktanya, pertama, ketentuan diskriminatif itu sudah dihapus di KUHP yang baru. Terus di KUHP itu menjunjung asas equality before the law ya. Nggak paham itu apa equality before the law? Coba lu baca, coba dipahami lagi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah selaras dengan UU disabilitas dan CRPD. Apa itu CRPD? Coba baca lagi. Belum tahu juga, nih saya kasih kepanjangannya di sini. Oke. Keempat, negara wajib memberi akomodasi layak, bukan tambah penahanan. Nah, ini yang perlu dipahami nih. Jangan sampai bilang, oh nanti disabilitas diskriminasi. Padahal sebenarnya enggak. Dan yang terakhir, RKUHP itu lebih humanis dan menghapus ketentuan KUHP lama yang diskriminatif, terutama ke teman-teman yang disabilitas. Dan pasal terakhir yang nggak kalah rame, nggak kalah viral adalah soal pasal 137. Apa isi kritiknya? Isi kritiknya adalah disabilitas bisa dihukum tanpa batas waktu. Terus kemudian berpotensi merampas kemerdekaan. Nah, ini kan hal-hal yang terlalu liar, terlalu bias, tanpa berusaha untuk memahami isinya. Padahal sebenarnya faktanya adalah tidak ada penghukuman tanpa batas waktu. Karena yang dijatuhkan adalah tindakan, bukan pidana, rehabilitasi dan perawatan. Dan yang paling penting adalah penyandang disabilitas itu dipenuhi haknya dan diperlakukan setara sesuai dengan pasal 145. Coba dibaca lagi. Jadi jangan cuma fokus pada satu pasal tanpa memahami pasal lain. Jangan fokus pada satu poin tanpa memahami poin lain. Ini yang berbahaya. Dan teman-teman, saya cuma ingin berpesan bahwa setelah kita bahas semua secara lengkap, secara panjang, dan apa adanya, sekarang kalian bisa lihat sendiri sebagian kritik benar atau apakah sebagian adalah misinformasi atau fitnah atau ujaran kebencian. Dan sebagian lagi memang murni hoax yang dipotong atau dimainkan emosi kalian sehingga kalian benci pada keputusan dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya nggak pernah dibaca. Hanya sekedar ya udah yang penting gue viral, ya udah yang penting gue bikin konten. Ya udah. Lalu teman-teman, saya juga ingin menegaskan bahwa RKUHP ini bukan kitab suci, nggak sempurna, nggak bebas kritik, tapi juga nggak seburuk yang dibayangkan, nggak sebodoh yang dianggap banyak orang, nggak sesuai dengan apa yang diviral-viralkan, dan lain sebagainya. Karena itu, sekarang yang kita butuhkan bukan panik, bukan marah, bukan benci, tapi kita butuh literasi hukum. Hukum acara pidana itu bukan dibuat untuk menakut-nakuti rakyat, tapi untuk memastikan ketika kita harus berhadapan dengan hukum, negara nggak bisa seenaknya. Karena pada akhirnya hukum itu bukan soal pasal, tapi soal keadilan. Dan KUHP itu mengatur bagaimana proses hukum dari awal sampai akhir itu diatur dengan baik, dengan seksama, dengan efisien, dan tentu saja diperbarui lebih baik dari KUHP yang lahir di tahun 1981. Kira-kira begitu dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan lain sebagainya, jangan lupa kirim komentar kalian, kita debat tetap pakai adab. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow, komen, like, subscribe. Terima kasih.